Yang pertama tertib waktu. Waktunya adalah tepat pada waktunya. Jika azan dikumandangkan, kalau umumnya jam 12 kalau 5 tepat pada waktunya, ya, itu pun dan seterusnya. Kemudian tertib tempat. Tempatnya adalah di mana azan dikumandangkan, di musola, ya, di masjid, di langgar, ya, di tempatnya. Kemudian tertib yang ketiga adalah cara. Caranya adalah berjamaah. Kalau untuk mudah mengingatnya, kata ulama kita disingkatnya WTC, Pak. Waktu, tempat, cara. Tertib waktu, tempat, cara. Itu tertib sholat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang istiqomah laksanakan sholat 5 waktu selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula bersama imam. Takbir bersama imam, ketika imam Allahu Akbar, kemudian kita di belakang Allahu Akbar, maka akan mendapatkan 2 jaminan. Yang pertama, bebas dari neraka. Kemudian jaminan yang kedua, bebas dari sifat munafik. Ini 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula, alias tidak masbuk. Kemudian barang siapa yang istiqomah laksanakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya dengan cara berjamaah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 5 keuntungan dunia dan keuntungan akhirat. Keuntungan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan mencabut kesempitan hidupnya. Kalau dicabut kesempitan hidup, Pak, berarti kita dilapangkan, dilonggarkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari rezeki halal dan barokah. Kemudian setelah kita meninggal dunia di alam kubur, Allah Subhanahu wa taala akan luaskan kubur kita, masyaallah, seluas mata memandang. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan amal dari tangan kanan. Ini alamat selamat, Pak, kalau kita catatan dari tangan kanan, alamat orang yang beruntung. Namun sebaliknya, apabila kita mendapat catatan amal dari tangan kiri, auzubillahi min dzalik, alamat celaka. Kemudian yang keempat, keuntungannya adalah kita bisa melintasi sirat secepat kilat. Masyaallah. Kalau riwayatnya, Pak, masyaallah, sirat 500 tahun mendatar, 500 tahun menanjak, 500 tahun menurun. Masyaallah, butuh bekal yang sangat banyak. Butuh bekal yang sangat banyak. Kemudian yang kelima, masuk surga tanpa hisab. Ini, Pak, pentingnya sama-sama kita menjaga sholat 5 waktu tepat pada waktunya dengan cara berjamaah. Dan tidak hanya itu, Pak, bukan hanya kita yang memikirkan diri kita untuk sholat 5 waktu berjamaah, itu sudah baik. Tapi Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Innama ya'muru masajidallah liman amana billahi wal yaumil akhir." Hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi parameter orang beriman ini, kata Allah, memakmurkan masjid-masjid Allah. Jadi bukan hanya masjid kita, masjid tetangga, dan masjid seluruh Allah. Ya, kemudian bagaimana kita juga ada upaya untuk mengajak tetangga kita, khusus keluarga kita, anak, istri, laki-laki yang sudah balik, bagaimana kita mengajak untuk sholat berjamaah di musola kita ataupun di masjid. Ini, Pak, kita sampaikan perkara sholat ini. Hadirin mulia Allah Subhanahu wa taala. Selain hablum minallah, bagaimana kita juga hablum minan nas. Selain hubungan dengan Allah kita baik, kita juga harus memperbaiki hubungan kita dengan manusia, muamalah, perdagangan kita, muasyarah, adab, dan akhlak kita dengan tetangga, kerabat, jangan menyakiti hati
saudara muslim kita, ya. Bagaimana ketika saudara muslim kita ada kesulitan, kalau kita bisa membantu, kita bantu, kita tolong. Ya, Allah SWT akan menolong seorang hamba selagi hambanya menolong saudaranya. Menolong, Pak. Kita tolong, kita bantu, tidak bisa kontribusi kita membantu dengan materi, kita bisa memberikan solusi, ya, memberikan, kalau bahasa kita curhat lah, ya, memberikan solusi dengan pikiran kita, ya, dengan kemampuan kita. Kita bantu apa yang kita perlu kita bantu, kita bantu. Maka apabila kita meringankan orang lain, beban orang lain, maka kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan kita dan lain sebagainya. Ya, kemudian bagaimana juga kita tasyimuniyah, Pak, meluruskan niat kita semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Apapun keadaan kita, sedekah pun kita koreksi niat. Jadi niat sedekah ini untuk apa? Ya, kalau lama kita sampaikan sebelum kita beramal tuh koreksi niat. Sebelum beramal, ketika beramal, dan setelah beramal. Kadang-kadang pertama kita lolos, Pak. Ulama kita sampaikan pertama niat kita lurus membantu, ya. Di tengah-tengah setan ini selalu berupaya mencuri daripada keikhlasan, ya. Di tengah-tengah dicuri, Pak. Misalnya si A membantu si B, ya. Suatu ketika si A ini ada problem juga terkait materi lah dan lain sebagainya. Sedangkan si B ini mampu, ya. Dilihat secara materinya mampu, tapi si B nggak bisa membantu kita, ya. Terucap lah bahasa, ya kan. Kalau nggak saya bantu kamu duluan, nggak mungkin kamu nggak seperti sekarang, kalau bahasa kita. Itu artinya ulama kita sampaikan itu belum ikhlas. Jadi ikhlas itu udah, begitu kita sedekahkan udah, dan jangan mengharap tapi kita mengharap pada Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya ada catatannya, Pak. Walaupun sebesar biji jarah ada catatannya. Jangan takut, Pak. Malaikat nggak pernah selip ngatur. Kalau kita mungkin kan selip, ya, ada utang dan lain sebagainya, mungkin selip nyatet, ya, Pak. Ya, tapi kalau malaikat, insyaallah malaikat Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah. Walaupun sebesar biji jarah, sebesar lubang jarum itu kebaikan, maka akan tertulis itu kebaikan. Ya, bagaimana kita juga ada suasana saling silaturahmi, saling mengajar. Alhamdulillah jamaah dihantar di mushola Baitur Rahman, semata-mata bagaimana silaturahmi, mengamalkan daripada fadilah silaturahmi. Barang siapa yang menyambung tali silaturahmi, maka Allah akan menyambungkan tali kasih sayang. Allah panjangkan umur, Allah lapangkan rezeki kita. Maka kalau rezeki kita sempit, banyak-banyak silaturahmi. Nah, silaturahmi, alhamdulillah jamaah silaturahmi di mushola terus ada, dan kita silaturahmi karena Allah, ya kan? Kita juga mensuasanakan keadaan, bagaimana kita mengajak, bagaimana untuk menghidupkan daripada amalan-amalan masjid, antara lain dakwah Allah, ta'lim wa ta'lum, zikir ibadah, dan khidmah. Suasana dibuat suasana. Kemudian terakhir sampaikan, mengiklankan ataupun menginformasikan pada jamaah mushola musadah khusus muslimin dan muslimat bahwasanya kita semua diundang. Ada pertemuan besar, pertemuan umat muslim seluruh Indonesia, bahkan dari mancanegara, tanggal 28, 29, 30 November di Kota Baru. Pertemuan umat muslim Islam bertajuk doa bersama. Tabligh akbar bertajuk doa bersama. Insyaallah biarkan kita untuk hadir, dan juga bapak-bapak yang sudah hadir di sini juga untuk menyampaikan pada sanak keluarga, khususnya laki-laki, Pak. Laki-laki sudah balik, bagaimana sama-sama kita hadir mengambil daripada fadilah atau barokahnya majelis tersebut. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf pada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.